Oke, kita lanjutkan lagi trading hari ini. Apa nih? M15. Oke, dia udah M30 masuk M15. Ini fase-fase konsolidasi ya. Nah, di sini ada 20 EMA yang apakah ditembus ataukah tidak. Nah, kalau kita lihat di sini ya memang melakukan sebuah manipulasi juga ya, ranging atau konsolidasi. Kemudian dia ke bawah ini 400, tapi belum sampai 400 dia udah naik lagi. Dan dia membuat MPL di sini, ya udah targetnya adalah turun ya. Setidaknya itu yang dulu kita pertimbangkan. Sekarang kita lihat di M5 sekarang adalah menit pertama. Oke, ini ada hammer bullish, kemudian di sini ada kayak shooting star. Kemudian dari segi level masalahnya di sini deviasi 1, area-area reversal gitu ya. Nah, dari segi candlestick udah mulai candlestick berekor, ini sudah volatile nih. Jadi karena jamnya mungkin jam 12 ya. Jadi tidak ada pergerakan uang di sini. Jadi ya kita harus waspada pergerakan volatile kayak gini. Ini candlenya beda juga ya kan. Nah, di pergerakan volatile dan konsolidasi ini kalian akan mendapatkan candle-candle berbeda. Ini bahkan bearish, ini bahkan bullish ya. Jadi kalau segi price action ya kalian mau yang mana kan gitu. Sesuai dengan broker masing-masing gitu jadinya. Oke. Oke, ini nembus level juga, ini di M5 ada 100 EMA ya. Terus di M5 kita baca, kita lihat efeknya di 100 EMA. Ini 38 di mana ya? 38 di atas ini. Oke. Kita lihat dulu ini upper and lower shadow, area konsolidasi. Kemudian ini tidak seperti kan dia turun, tidak seperti breakout, perilaku dari breakout. Kemudian di bawah ini ada juga dia deviasi 1 sekarang ya. Masuk di menit ke 3 dari M5. Oke, ini deviasi 1 kena nih. Pada konteks ini kita bisa ragu-ragu ya. Oke, MPL dia tidak ambil sebenarnya, tapi dia kenapa naik lagi ya. Ini MPL juga nih. Kalau memang dia mau turun ke tentunya 400 ya. Ini 400 dekat. Oh, dia malah naik lagi. Kalau dari deviasi 1 berarti shooting star ini udah gagal ya kan. Sini ada shooting star. Kalau ini gagal biasanya bisa diselesaikan dengan probabilitas tinggi ataupun dia hanya retracement. Karena di sini juga menolak ya, reject, di sini juga reject. Yang time frame besar reject, time frame agak kecilan 5 menit reject juga. Jadi yang mana? Kalau dari segi shooting star, ini bearish, ini bullish. Bearish, bullish kayak engulfing ya kan. Kemudian bearish lagi. Berarti engulfing gagal, kemudian bullish lagi. Kemudian sekarang dia turun lagi. Bearish. Shooting star. Setelah bearish shooting star. Ini agak meragukan juga nih. Soalnya ada deviasi 1 dan level 23.
Oke, saya akan sell teman-teman. Itu rejection dari ini ya, deviasi 1. Jadi price akan jebol. Nah, itu dia. Setelah saya melihat rejectionnya. Oke, mudah-mudahan aja ya, tapi kita lihat juga potensinya gimana. Nah, itu dia tadi contoh rejection dengan menggunakan CBB sell ya. Kenapa CBB? Karena candle sebelum kita adalah bearish yang terlihat lemah, tapi konteksnya memang konsolidasi. Habis ini kita harus rehat dulu. Di sini ada space bump sih. Oke, ini bagus banget sebenarnya untuk buy, untuk sell. Cuma kita harus waspada karena skenario ini di second deviation deviasi 2 udah kayak ngerucut gitu ya. Kemudian di sini ada level juga di M5. M5 ini second deviation deviasi kedua. Jadi kita ini shooting star, ini MPL ya kan. Ini harusnya memang jebol ke bawah, tapi masalahnya dia udah sampai. Apakah ini hanya retrace? Kan seperti itu ya. Karena retrace-nya bisa jadi bullish. Oke, kita hilangkan dulu ini ya. Oke, M30. Dia benar-benar BSL ya. Ini second deviation. Dia punya SB, space bump juga. Tapi di sini ada ekor nih. Di 14. Oh, jebol ya. Oke, ini saya kehilangan kesempatan ya, momen di sini sebenarnya SB udah di reject ya. Dia harusnya ada jebol. Oke, nantilah kita cari-cari momen lagi. Sekarang masalahnya dia sudah 2 kali di outside of second deviation. Gitu ya. Kemudian ini juga sudah masuk di menit 52, jadi lagi 8 menit itu sudah masuk di M30 penutupan. Jadi penutupan bisa jadi ini dekat 400 ya, sama juga dekat second deviation di sini. Karena kemungkinan di penutupan dia membuat space bump ke level 400. Jadi kalau di penutupan itu bisa jadi bullish akan muncul di M1 kita gitu. Oke, ini nah ini tipe-tipe rejection yang kemungkinan bisa gagal nih. Cuma 400 di sini. Cuma kita punya tren di M5 ya, 5 menit. M5 kalau kita lihat emang penerusan dari ini ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Candle M5 kayak gini berarti potensi kedepannya ini sangat bagus jika ranging ya. Oke, breakout. Jadi kita bisa mengendarai tren yang ada di 5 menit ini. Seperti yang saya lakukan ini yang pertama ya. Nah, ini kan bearish hammer gagal. Bearish hammer gagal berarti potensi dari second deviation sudah aktif di M5. Ini second deviation. Nah, kayak gitu. Untuk second deviation ini saya kasih zona ya, karena di sini nggak terlihat di mana areanya. Cuma kalau kita melihat poin ya, di sini ada level yang bagus ya. Bukan level bagus sih, level yang kadang-kadang digunakan untuk manipulasi, yaitu level 14 ya, atau 86. Itu sama aja. Kita lihat dulu. Nah, kan dia menggunakan deviasi 2
Tapi dia di menit 55. Berarti dia masih tersisa 5 menit lagi nih. 4 menit lagi untuk penutupan closing. Nah, di sini bullish hammer. Sini ada level 14. Oke. Di bawah ada 900, di atas ada 20 EMA tentunya. Kalau dia kembali ke 20 EMA, sepertinya sudah tidak mungkin ya. Cuma kalau dia membuat ekor juga mungkin. Di sini udah ada ekor sih. Udah ada ekor nih. Rasanya sih dia nggak akan di M30, dia nggak akan nyentuh 400. Tapi bisa aja karena ini area strong, kemudian bearish hammer, tergantung dari 14 nya ini. Nah, dia reject nih. Oke, kita nggak lihat rejectionnya. Kita harus waspada, ini adalah merupakan MPL ya. Karena sini kita punya bearish hammer di 4 candle. Sementara sebelumnya 4 candle bearish hammer. Jadi potensi reversal itu di ini one deviation. Kalau dia jadi, kalau ini diselesaikan berarti dia kena pengaruh dari yang paling besar adalah 20 EMA di sini, atau deviasi 1 kembali mengaktifkan. Oh, ini 20 EMA kalau dia ke atas. Oke, kita lihat di sini ada 14 seperti yang kita ini 14.23. Oke, ini rasanya dia mau fake breakout, cuma kita lihat dulu ya. Ini ada deviasi 1 problemnya di sana. Ini dia di reject oleh 20 EMA. Kalau bearish hammer ini jadi, ya kan? Karena secara konsep ini bearish hammer juga sih, tapi ini beda ya candlenya, agak beda. Ini harus didukung oleh one deviation, ataupun di sini bisa. Tapi harusnya one deviation. Coba kita lihat. Oh, berarti dia gagal teman-teman ya. Jadi potensi bearish itu sudah hilang, dan potensi yang terjadi kemungkinan adalah bullish dan doji, antara bullish dan doji. Saya lebih cenderung ke bullish sih ya. Karena di sini sudah ada MPL yang akan diselesaikan. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini candle keempat soalnya. Oke, dia udah reject 2 kali, potensi doji tinggi. Kita lihat dulu. Ini harusnya bullish nih teman-teman. Harusnya kalau dari segi MPL candle ini bullish. Kalau ini nggak bullish, maka kita harus sell di atas ini. Oke. Oke, kita nggak bisa sell sembarangan ya. Kita harus sell di buat 7. Ini di 100 EMA ada. Ini apa ya? Oh, 100 EMA yang berbarengan dengan deviasi 1 kayaknya. Nggak berbarengan dengan 20 EMA. Nah, ini detik terakhir teman-teman. Biasanya ini doji. Oh, ternyata dia bullish ya.
bullish gap up. Ini nggak diselesaikan. Wah, ini konsolidasi nih kayaknya. Oke, untuk 5 menit ke depan saya ekspektasi dia mau bullish ya. Jadi mau ke atas ini lagi. Ke atas dulu. Jadi di sini pasti akan ada proses MPL ya sebelum terjadinya gerakan ke atas. Oke, itu ekspektasi. Kita akan lihat datanya dulu ya, datanya. Jangan sampai kita menggunakan ekspektasi. Soalnya ini candle pertama dari M5. Nah, sekarang candle kedua muncul nih. Nah, ini candle kedua. Nah, ini muncul apa? Dark cloud cover. Kalau ini kecil candlenya di sini, bearish kecil atau ke 23 ini tidak nembus 23, maka kita harus buy karena di sini konsolidasi ya. Tapi supportnya di sini memang deviasi 1 aja di 14 ataupun deviasi 1. Cuma kita punya aksis yang dekat ataupun support middle 23, level 23. Oke, kita akan lihat dulu pergerakannya ya. Oke. Itu kecil memang, tapi kita siapkan dulu. Oh, kalau kayak gini bukan ya. Oke. Saya tunggu dulu teman-teman. Ini nggak ada rejection nih. Oke. Berarti ekspektasi kita salah, tak ada rejeksi atas. Oh, ini kalau bearish hammer ini bisa jadi nih. Karena ini dark cloud cover. Nah, bearish hammer. Si algoritma ini kayaknya membuat ini MPL nih. Oke, siap-siap. Kita akan hajar buy. Kalau ada rejeksi. Oke, nggak ada. Oh, ya. Harusnya ada nih. Kembali lagi ya. Oke, saya juga ragu di sini teman-teman, tapi secara konsep ya harusnya di sana udah bullish sih. Doji teman-teman ya. Sekarang nih bullish besar nih. Tunggu dulu. Jangan sembarangan. Oh, kenapa dia reject? Bukan teman-teman ya. Ini dia masih Oke, ini udah 2 entry, jadi saya sudahi dulu teman-teman agar saya tidak melanggar aturan yang saya buat sendiri, oke? Terima kasih teman-teman. Memang di sini ya kayak gini teman-teman ya. Kita lihat. Ini kan bullish nih. Tapi di sini apa? Doji. Nah, kita entry-nya di save entry. Karena ekspektasi saya dia akan nge-cross dulu ke arah sini. Nah, ternyata di sana dia bullishnya. Tapi habis ini udah ragu-ragu nih. Dia mau ke atas seperti tidak nih.
Tuh kayaknya dia mau konsol di sini aja. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen belajar trading lebih lanjut, kalian bisa kontak saya di Telegram Plankton Trader. Kalian akan saya bimbing agar bisa profit konsisten dan bisa membaca market seperti yang saya lakukan. Oke. Itu saja untuk video selengkapnya tentang kursus. Itu kalian bisa lihat di channel saya Plankton Trader. Plankton Trader, Trader Plankton ya. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan salam trader.